Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Siapa ya? Ah, Syarifah ya? Oke, Syarifah. Silakan ya, masuk ya. Panas ya di luar ya? Iya sih lumayan. Oke, Syarifah, boleh nih duduk di sini. Oke. Sendirian aja? Iya, Bawa motor tadi? iya Bu. Gimana tadi jalannya? Sedikit rumit sih, soalnya tadi saya kesasar. Kesasar di mana? Harusnya tadi saya nggak masuk simpang yang di bawah sih. Jadi ternyata simpangnya ke atas. Oh, berarti salah simpang tadi di bawah situ? Iya. Kenapa tadi nggak ngubungin ibu aja? Segan juga sih Bu. Tadi nanyain orang sih rumahnya di mana, jadi ketemunya di sini ya udah. Oke. Alhamdulillah berarti aman berarti? Aman. Bisa kita lanjut kegiatan kita? Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih karena Ipeh udah datang ke sini, juga udah menghubungi Ibu. Dan mau tanya nih, sebelumnya Ipeh udah pernah melaksanakan yang namanya konseling belum? Belum. Nah, berarti ini pertama ya? Udah tahu belum itu konseling itu apa? Setelah saya konseling itu cuman mencurahkan isi hati, curhat-curhat, itu aja sih. Nah, mungkin Ibu jelasin sedikit ya. Betul juga sih yang disampaikan IP, ada sesi curhat-curhatnya. Tapi konseling ini adalah salah satu layanan yang berikan konselor kepada klien, yang dimana bertujuan untuk memendirikan klien dalam mengatasi masalahnya. Nah, nanti di dalam sesi konseling ini juga Syarifah nggak usah terbuka aja gitu, nggak usah ada ditutup-tutupi, keluarkan aja semuanya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Syarifah itu akan Ibu jaga kerahasiaannya. Dan begitu juga nanti apapun obrolan kita di dalam ini, Ibu berharap Syarifah juga menjaga rahasiaannya. Tapi nanti di dalam sesi konseling Ibu ada memerintah beberapa hal. Apakah Syarifah bisa untuk menyepakatinya? Bisa. Oke. Nah, supaya ngobrol kita lebih enak nih, Syarifah mau dipanggil apa? Karena teman-teman yang lain biasanya manggil Ipeh, jadi mungkin boleh lah Ipeh aja. Oke, Ipeh. Ipeh ya. Nah, biasa kegiatan sehari-hari Ipeh apa nih? Sekarang lagi kuliah sih, jadi dari Senin sampai Jumat kuliah ya. Sabtu Minggunya cuman di kos, bikin tugas, bersih-bersih segala macam. Yes, keren banget, bersih yang memanfaatkan hari liburnya. Iya. Nah, mungkin boleh si Ipeh nih menceritakan bagaimana perasaannya, apa saja yang rasanya mungkin perasaan yang mengganggu akhir-akhir ini, atau mungkin perasaan bahagia juga boleh nih ceritain ke Ibu. Mungkin mulai dari mana kali ya? Apa, mulai aja, silakan. Dari mana? Mungkin kalau akhir-akhir ini problemnya dari teman kos kali ya Bu. Ya namanya gak satu kepala kan, wajar-wajar aja, jadi suka perang dingin lah sampai sekarang. Gak tahu problemnya apa, dia mukanya jelek, masam, kita nanya jawabnya judes. Jadi kita pun kadang kalau di kos itu nggak nyaman ya kan dengan gitu, jadi kayak menyebalkan lah intinya. Berarti Ipeh merasa kesal ya sama teman sekosnya. Kalau boleh tahu nih, Ipeh
sekamar itu isinya berapa orang? Berdua. Cuman berdua. Iya. Kalau boleh tahu juga teman IP tuh apakah satu jurusan dengan IP atau beda jurusan atau beda fakultas gitu gimana? Kebetulan satu jurusan ya, satu jurusan satu fakultas. Nah, kita boleh lanjut nih, gimana hubungan Ika sama temennya? Kalau di kampus gimana? Kalau di luar juga gimana? Apakah sering juga ngobrol di kos atau enggak? Sebetulnya kami kalau di kampus biasa aja ya, bukan yang teman dekat sekali enggak. Cuman ya teman-teman gitu aja, nggak terlalu dekat, nggak satu geng, nggak satu kelompok, nggak yang kemana-mana bareng. Tapi dia akhir-akhir ini nggak tahu kenapa suka apa namanya, suka diam-diam aja, ditanya ada apa, kenapa, nggak ada, biasa aja, jawabnya kayak gitu doang. Jadi nggak nyaman ya Bu ya, dia ngomongnya kayak gitu. Terus juga kalau misalnya aku ada tamu tuh, kedatangan tamu teman-teman kos kan, atau orang tua yang datang, dia judes-judes aja, atau enggak pergi dari kamar, pergi ke kamar sebelah, ke tempat temannya yang lain kan. Jadi kita sebagai manusia ngerasain nggak enak kan, kayak apa sih, ada apa sih, kenapa nggak ngobrol sih. Berarti dia kalau sering jutek gitu sama Ipe. Berarti kalau di kamar juga dia sering pergi-pergi keluar, juga jarang ngobrol kalian berarti di kamar. Kalau di kelas pun seperti itu? Di kelas ya juga sih, cuman karena kalau di kelas kan rame ya, jadi nggak terlalu memperhatikan, nggak terlalu banyak ngobrol. Dari dulu memang kayak gitu sih, nggak terlalu yang gimana-gimana. Kalau nggak tahu nih, Ipe sama teman Ipe di kelas itu udah sama-sama dari kapan? Dari 1 tahun yang lalu, 1,5 ya, 3 semester. Waktu cukup lama juga tuh, 3 semester bareng-bareng kayak gitu. Nah, apakah Ipe sama temen Ipe itu dari semester yang awal itu bersikap juga seperti itu atau baru akhir-akhir ini? Enggak sih, akhir-akhir ini aja, paling awal semester kemarin dia mulai kayak gitu. Awal-awalnya sih karena iri-irian ya Bu, karena Ipe kan orangnya mager banget nih, pergi keluar, pergi beli-beli, jadi kadang sering mesan-mesan, sering pesan lewat Shopee, TikTok atau makanan pun juga gitu, sering delivery kan. Jadi karena tukang paket sering ngasih barang paketnya ke Ipe, jadi dia merasa kayak banyak ya duit kamu, katanya kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak gak nyaman gitu loh, lagian kan yang dibeli juga bukan barang-barang yang mewah gitu. Paling yang dibeli cuman skincarean, bedak-bedak, baju, barang-barang untuk kuliah, fashion. Di jalan juga gitu kan, untuk isi perut. Cuman dia karena sering enak ya, jadi kamu dapat kiriman dari kakak, dapat kiriman dari cowok kayak gitu. Jadi dia kayak suka suka apa ya, suka julid, suka apa ya Bu namanya itu, suka berpikiran kalau aku tuh banyak duit, hidup aku tuh senang, padahal sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Nah, berarti dia merasa seperti yang Ipe sampaikan tadi. Apakah di awal-awal dia juga seperti itu? Tidak kan? Enggak sih, baru akhir-akhir ini. Bagaimana kalau hubungan Ipe yang sebelum-sebelumnya berjalan baik atau ada kendala seperti yang Ipe sampaikan juga sebelumnya? Kalau dari dulu tuh biasa aja ya, karena dulu Ipe sering pulang ke rumah kan, jadi barang-barang itu kadang Ipe udah beli di rumah, apa-apa kebutuhan udah beli di rumah, jadi jarang kali pesan-pesan online shop dan lain-lain. Kalau sekarang, perbedaan sekarang dan
dulu itu, kalau sekarang itu lebih ke mageran, malas beli-beli juga. Kalau di online shop kan lebih murah ya kan, jadi di situ aja sih perbedaannya. Jadi dia akhir-akhir ini suka berkomentar, kenapa sih dapat itu, kenapa sih bisa itu, kayak gitu. Jadi kurang nyaman juga jadinya. Juga ya Bu, Ipe punya banyak teman, jadi kadang teman-teman Ipe nganterin makanan, nganterin minuman, ya wajar lah ya kan. Jadi dia suka kayak suka iri, suka apa ya, ngerasa Ipe tuh kayak tukang genit gitu loh. Kenapa sih banyak yang nganterin, kenapa sih dia suka nganterin Ipe, kenapa sih ganti-ganti aja orang yang nganterin makanan gitu. Padahal sebenarnya biasa-biasa aja. Mungkin kan ini kan merasa terganggu gitu. Sebenarnya apakah Ipe udah pernah menyampaikan bagaimana perasaan Ipe ke dia belum? Udah pernah bilang. Ipe bilang kayak ngapain sih, lagi cuma teman doang, ngapain sih, kan cuma beli kebutuhan, bukan beli yang macam-macam. Kalau mau belilah. Ipe pun kadang dia nanya link make up pun Ipe kasih kok gitu. Kenapa dia harus ngiring-ngiring sampai dia bilang ke teman-teman yang lain Ipe tuh suka beli-beli ini, Ipe orang kaya dan lain-lain lah. Padahal sebenarnya kan biasa aja gitu loh. Iya. Kalau misalnya Ipe tuh kadang kan ada tuh beli makanan, mikirin ini, mikirin itu, apakah Ipe pernah mencoba berbagi ke dia? Pasti. Karena kita makan nampak sama dia kan, nggak mungkin nawarin juga kan ya Bu ya. Jadi ini pasti nawarin, ayo makan ini ya, ayo makan ini ya, aku ada ini nih, kayak gitu. Cuman dia masih kayak gitu, jadi ngerasa kayak ngapain sih, orang udah baik juga, kayak gitu loh. Itu berarti kalau misalnya Ipe berbagi kayak gini, berbagi makanan ataupun make up Ipe, bagaimana respon dari dia, dari teman Ipe? Ya menggunakan juga ya, memakan, menggunakan barang-barang Ipe, dia juga masih kayak gitu. Cuman di belakang dia masih gunjingin kayak Ipe tuh boros loh, masa dia sering kayak gini. Jadi dengar dari teman-teman yang lain pun nggak nyaman kan, ngapain sih dia gunjingin aku, padahal aku baik loh ke dia gitu. Padahal aku juga apa-apa juga bilang kok ke dia, ngapa-ngapain juga kasih kok gitu. Apa sih yang aku punya yang nggak aku kasih ke dia, cuman dia karena kayak gitu jadi ngerasa kayak sih kayak gitu. Nah, tadi ada tuh Ipe kan cerita tuh kalau misalnya Ipe udah pernah nanyain kan, ngomong ke dia kalau misalnya kenapa dia bersikap kayak gitu. Nah, aku tahu bagaimana respon dari teman Ipe setelah Ipe menyampaikan hal tersebut. Kalau responnya ya respon kayak biasa aja, seolah-olah dia gak ada apa-apa, cuman dia aja gitu ya Bu ya. Tapi kalau diingat-ingat kata-kata dia dengan dia gunjingin aku ke yang lain-lainnya, nampak irinya gitu loh. Apalagi dia itu tipikal orang yang apa ya, yang nggak pernah yang kayak belanja online shop atau delivery juga dia jarang. Jadi mungkin dia ngerasa iri kali ya, kenapa sih aku kayak gitu sedangkan dia enggak. Itu sih menurut aku. Nah, dari cerita Ipe tadi itu bahwasannya Ipe punya teman kos, tapi teman kos itu ya hubungannya sekarang kurang baik karena Ipe juga paham kalau misalnya dia tuh iri dengan keadaan Ipe sekarang, begitu? Iya. Mas Ipe udah keren banget tuh kalau misalnya Ipe tuh udah menyatakan bagaimana perasaan Ipe atas perlakuan yang dilakukan ke kamu. Nah, gimana biasanya nih Ipe kalau menanggapi perilaku dia, baik itu maupun di kelas ataupun di kamar? Pasti kan ada tuh, karena satu kamar pasti berpapasan kan, pasti nanti ada di detik kalian ngobrol kan, nggak mungkin selalu dieman tuh. Gimana Ipe menanggapinya? Paling bodo amat aja ya Bu ya. Paling kayak kalau nampak dia nge-scroll atau nonton, mengalihkan pandangan supaya nggak mikirin dia, karena kalau dipikirin terus
buat sakit hati kan. Iya. Jadi lebih ke ngelakuin hal-hal yang lain, atau kadang pergi ke luar kos main sama teman-teman yang lain, pergi makan-makan atau pergi jalan kemana gitu. Nanti sampai di kosnya udah malam, jadi sampai malam ya tinggal lanjut tidur gitu aja sih. Kalau misalnya di kelas, Kalau di kelas ya kayak tadi ya kan, karena di kelas rame, jadi ngusahain diri supaya nggak terlalu dekat sama dia duduknya, dari segi duduk juga, dari segi kayak diskusi pun kalau misalnya dia lagi ngobrol, supaya nggak nengok dia, nggak nengok muka dia yang bikin kita sakit hati, jadi lebih baik mengalihkan pandangan sih. Nah, tadi kan Ipe udah cerita tuh gimana cara Ipe menanggapi bahwasannya ada tuh Ipe yang menjauhi dia di kelas karena ya kalau misalnya melihat dia mengingat sakit hatinya kan. Nah, apakah itu kan rasanya sangat mengganggu sekali dalam kehidupan Ipe sampai Ipe menjauhi dia. Apakah ada hal-hal lain yang juga rasanya mengganggu Ipe? Mungkin hal lainnya itu sempat beberapa kali mimpi ya Bu. Ya. Mimpi itu dimana kayak semakin banyak orang yang benci sama Ipe, yang iri-irian sama Ipe, jadi ngerasa nggak nyaman kali rasanya. Mimpi itu udah berapa kali terjadi? Mungkin 3 atau 4 kali. Nah, tadi Ipe cerita tuh kalau misalnya Ipe mengalami mimpi itu terjadi 4 bulan lebih ya. Nah, mungkin Ipe boleh nih, mungkin menurut Ipe kalau kenapa bisa Ipe mimpi kejadian seperti itu? Atau mungkin itu dari yang masa lalu atau gimana? Oh pernah sih Bu, dulu waktu di SMP saya juga ada iri-irian gitu sama teman, sampai juga pernah sih ke bawah mimpi gitu. Cuman masalahnya udah lama kali, dan juga pada saat itu baru musim-musim corona, jadi nggak ada sekolah lagi kan, sekolahnya di rumah, jadi masalah itu udah habis gitu aja, udah hilang, udah dilupakan gitu aja. Dan sama teman yang hari itu bermasalah juga nggak ada lagi ketemu karena rumah kami jauh juga, habis itu sekolah nyambung ke SMA-nya juga beda kan, jadi sampai sekarang pun nggak ada ketemu, jadi udah lalu gitu aja. Berarti Ipe dulu pernah juga tuh mengalami kejadian iri-irian teman iri sama Ipe. Kalau boleh tahu itu boleh Ipe ceritakan gimana kejadian masalahnya waktu itu, teman sikap teman Ipe ke Ipe nya gimana? Boleh ceritain? Dulu itu dia gimana ya, karena Ipe punya teman yang, kalau kami dulu waktu SMP suka bergerombolan gitu kan. Circle ya? Iya, circle kan, jadi kami beda circle lah sama dia, dan kami termasuk anak-anak yang gimana ya, anak-anak yang santai, yang gak terlalu banyak ribet lah. Kalau ujian ya deadline lah, ngerjain tugas ujian pun ngafalnya juga gitu. Jadi kami sering dinasehatin tuh sama dia, kayak ayolah kalian belajar, ayolah kalian jangan main terus, ayolah kalian kayak gini. Jadi sebagai orang yang gak terlalu dekat, ngerasa kayak apa sih lu iri ya, kayak gitu loh. Ngerasa kayak ngapain sih dia gak niatin kita kayak gitu. Juga dia itu dia sendiri yang kayak gitu, teman-teman terdekat dia pun nggak ada ngebris kami gitu loh. Jadi dia kayak karena sering nasehatin kami pergi makan dia marah, nggak ngelarang kami, padahal nggak terlalu dekat gitu loh, tapi dia ngatur-ngatur hidup kami, jadi ngerasa kayak apa sih kayak gitu. Dia melakukan itu berapa kali atau sering? Mungkin dari
Itu kejadiannya di kelas berapa tuh? Di kelas 9. Kelas 9. Apakah dia melakukan hal itu ke IP sama teman-teman yang lain itu dari kelas 9 dari kelas 1 atau pada saat kelas 9 aja? Mungkin awal-awal kelas 9 ya, baru-baru kelas kelas 9. 9 udah mulai tuh dia kayak gitu. Dan dia juga bilang ke teman-teman yang lain kalau misalnya dia tuh nggak suka sama kami karena kami terlalu bebas, sedangkan dia juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya apa ya, sudahlah iri-iri kali gitu. Pada saat itu mengganggu IP dalam kegiatan sekolah sehari-hari atau enggak? Mengganggu sih mengganggu ya Bu ya, Iya. apalagi karena itu problem kita, dia gubris kita dan kita nggak enak, itu sangat mengganggu. Jadi ya yang saya lakukan juga sama sih sama yang tadi, nggak terlalu ngubris dia. Kalau nampak dia menjauh ya berusaha supaya nggak terlalu dekat lah, supaya nggak mancing-mancing emosi. Nah, pas saat SMP itu IP pernah nggak mencoba menyampaikan bagaimana perasaan IP ke dia? Atau nggak pernah sih. Nggak pernah sama sekali. Ya udah diamin aja, apa sih lu ngapain sih suka-suka kami lah gitu, nggak ada sih nyapain yang kayak gitu ya. Berarti IP mengalami kejadian itu saat kelas 9, terus IP juga temannya tuh iri kalau misalnya kalian bersimpul itu, dan IP juga belum pernah ngomong ke dia. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu IP pernah ketemu lagi nggak sama orangnya? Pernah ketemu tapi kami nggak ada ngobrol. Nggak Cuma ngobrol. ketemu di satu seminar, habis itu ya udah senyum sapa udah gitu doang. Ada yang kayak ngobrol kayak kita ketemu sama teman kan. Nah, tadi kan kalau IP ada tuh mimpi kalau misalnya IP ada orang iri, dan IP juga pernah mengalami hal itu di SMP, dan sekarang IP kuliah juga mengalami hal itu juga. Nah, mungkin kalau menurut IP, apakah mimpi yang IP terjadi itu apakah ada kaitannya dengan hal yang pernah terjadi sama IP yang waktu SMP ataupun mau di kuliah ini? Menurut IP gimana? Ada sih kayak apa ya, mungkin karena kejadian ini kita tuh ngerasa kayak kebawa mimpi sampai apa, karena nggak terlalu mengutarakan isi hati kali ya Bu, jadi ngerasa kebawa lah sampai mimpi nggak nyaman gitu, sampai mimpi buruk gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi tuh, terkadang kalau misalnya kejadian-kejadian seperti itu kalau kita pikirkan terus menerus seperti apanya, itu bisa juga kebawa mimpi. Nah, kan Ipe juga tadi bilang tuh kan kalau belum pernah menyampaikan sama sekali sama teman yang di SMP juga belum pernah, sampai bahkan masih ingat dan kebawa mimpi sampai sekarang. Nah, kalau menurut Ipe apa nih langkah Ipe ke depannya? Paling ya ngajak ngobrol dulu, terus juga coba memahami dia kali ya, dia gimana, dan supaya lebih tenang gitu. Nah, bagus tuh Ipe tadi menyampaikan kalau misalnya mau ngajak ngobrol kita lebih tenang lagi, dan mungkin bisa mengutarakan lah kan bagaimana perasaan Ipe pada saat kejadian itu, walaupun itu kejadiannya udah cukup lama tapi kan itu belum pernah tersampaikan sama sekali. Apakah Ipe masih ketemu sama dia, masih bisa papasan, atau ada nomor HP, atau kapan Ipe mau ngomong mengutarakan perasaan itu sama teman SMP Ipe?
Mungkin sekarang enggak bakalan bisa ngobrol karena dia itu kuliahnya di luar Sumbar, dan juga kalau untuk save-savean nomor nggak ada lagi ya Bu, paling di IG masih follow-followan. Kapan tuh kira-kira Ipeh mau ngechat dia, menghubungi dia untuk ngobrol? Mungkin habis ini atau besok pagi coba pengen ngechat dia, ngejelasin gimana sih isi hati Ipeh ke dia sekarang. Nah, bagus tuh. Nanti akan ibu tunggu kelanjutannya bagaimana. Dan ini ya, itu kan juga itu kan masalah yang teman SMP. Tadi juga ada Ipeh bilang kalau misalnya pernah juga terjadi iri-irian, dan itu juga sama seperti yang terjadi masa lalu, dan itu juga hubungan hati sama teman kos Ipeh tadi kan. Mungkin ada hal yang mau kita lakukan nih untuk kedepannya, gimana cara menjadi itu lagi, dan ibu mau minta nih hubungan Ipeh sama teman Ipeh nanti di kos. Mungkin abis ini tuh mau ngobrol dulu sih sama teman kos kan, mau ngajak dia ngobrol untuk mata supaya lebih jelas kesalahan itu di mana, juga isi hati dia kayak gimana, supaya lebih tenang juga, lebih nyaman juga di kosnya. Nah, bagus tuh apa yang Ipeh sampaikan tadi udah ada komitmen bahwa misalnya Ipeh akan menghubungi teman Ipeh lagi yang lama itu dari SMP, bisa supaya menjelaskan perasaan Ipeh gimana, dan juga ke teman kos tadi itu kan bahasannya Ipeh nanti bakal ceritain, minta maaf, mungkin menjelaskan kesalahan Ipeh di mana letaknya, bagaimana perasaan dia ke Ipeh gimana, supaya nanti hubungan Ipeh sama teman di kos Ipeh akan juga lebih akrab, dan mungkin setelah kejadian itu bakal saling memaafkan, dan Ipeh juga lebih tenang nanti menjalani kehidupan Ipeh sehari-hari. Dan juga nanti Ipeh tuh pastinya mimpi-mimpi yang kejadian seperti itu semoga bakalan hilang, dan Ipeh juga nggak akan kepikiran hal-hal negatif lagi tentang iri-irian ini. Nah, kapan kira-kira Ipeh bakal ngobrol tuh sama teman Ipeh di kelas? Nanti malam sih kayaknya. Oke, bagus, nanti malam. Nah, Ipeh menyampaikan komitmen Ipeh, dan ibu harap semoga komitmen yang Ipeh sampaikan tadi bakal berjalan dengan baik, dan ibu mau nih nunggu nih kapan kira-kira Ipeh bakal menyampaikan hasilnya setelah ketemu ngobrol sama temen Ipeh kayak gini Bu. Mungkin Ipeh mau cerita lagi ke ibu gitu. Ibu tunggu nih kabar baiknya nih. 4 hari 4 hari lagi. Iya, 3 atau 4 harian lagi lah. Oke. Nanti Ipeh boleh lagi menghubungi ibu, atau nanti setelah 3 hari ibu bakal menghubungi Ipeh kembali. Nah, mungkin sesi konseling kita akan berakhir, dan ibu juga mengucapkan terima kasih karena Ipeh udah mau ibu, Ipeh udah mau datang ke sini. Bahkan tadi sempat kesasar juga kan? Iya. Ipeh masih ingat kan jalan pulangnya? Ingat kak. Dan mungkin terima kasih banyak Ipeh. Senang ibu rasanya bisa, mungkin ibu rasanya senang nih karena Ipeh udah datang ke sini nih. Nah, mungkin Ipeh juga boleh menceritakan bagaimana perasaan Ipeh menjalani sesi konseling ini. Happy sih pastinya, udah ada yang mau dengerin curhatan aku, masih dapat juga ibu juga ngobrol aku di sini, jadi aku merasa so tenang, happy, dan sedikit lebih lega. Dan mungkin kita terakhir, ibu mohon maaf jika ada salah kata sama Ipeh. Kita akhiri dengan foto bersama gimana? Boleh. Oke. Mungkin foto pakai HP ibu aja ya, bentar ya, HP ya. Oke, kita foto dulu.
1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Ipe. Iya, sama-sama Bu. Iya. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hati-hati ya.